Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia tingkat lanjut atau tradisi lisan. Sebelum ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Nikita Mutiara Arika Widiaksari, nomor absen 25, dan teman saya Nikomanda Mutiara Putri, absen 27. Perkenalkan, nama saya Nilu Ulang Purnamayanti, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Anak Bunga Riki Sampai Asana, nomor 2. Maka nama saya Sigit Mata, absen 36. Hasil kebudayaan pada masa praaksara 1. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Hasil kebudayaan tertua di Indonesia, Paleolitikum, dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Yang pertama, di daerah Pacitan sejumlah alat-alat batu berupa kapak genggam, chopper, alat penetak atau kapak berimbas, atau berupa kapak tetapi tidak bertangkai digunakan dengan digenggam di tangan. Yang kedua, ada di daerah Nganggon ditemukan alat-alat dari tulang yang berfungsi sebagai penusuk atau belati. Kedua, zaman batu muda atau disebut Neolitikum. Neolitikum menjadi 2 kebudayaan, yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu kapak persegi. Dinamakan kapak persegi berdasarkan penampangnya berupa persegi panjang atau trapesium. Pengertian kapak persegi bukan hanya kapak saja, tapi banyak alat lain dalam berbagai ukuran dan keperluan seperti beliung, pacul, alat yang besar, dan yang kecil yaitu tara digunakan untuk mengerjakan kayu. Kedua, saya akan menjelaskan apa itu kapak lonjong. Kapak lonjong didasarkan atas penampang yang berbentuk lonjong. Bentuk kapaknya sendiri bulat telur, agak lancip, ditempatkan di tangkai dan ujung lain. Yang bulat dasar tajam, alat-alat digunakan sudah sangat halus pembuatannya karena mereka sudah mengenal teknik mengasah dan mengumpan. Melihat benda-benda yang ditemukan di perkiraan masa ini sudah mengenal berbagai perhiasan berupa gelang, batu-batu yang sangat indah. Hasil-hasil kebudayaan zaman ini adalah kapak persegi, kapak lonjong, kapak bahu, gerabah persiapan alat, pemukul kayu, hidup menetap, berbentuk perkampungan, bercocok tanam, dan bahasanya adalah Polinesia dan lain-lain. Jadi yang ketiga ada zaman batu madya atau Mesolitikum. Kebudayaan Mesolitikum ini dapat ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta Flores. Peninggalannya antara lain 1. Joken Modinger, joken yang artinya dapur, moding yang artinya sampah, yang berarti dapur sampah adalah berupa gundukan cangkang kulit kerang yang menyerupai bukit kecil, terbentuk karena manusia purba saat makan kerang membuang kulitnya sedemikian rupa sehingga bertumpuk menjadi bukit. Yang kedua, ada pebble atau kapak Sumatera yang terbuat dari batu kali yang dipecah dengan sisi luar yang sudah tidak halus dan tidak diapa-apakan, sedangkan sisi di dalamnya sudah dibentuk sesuai keperluan. Ditemukan di dalam Yang kedua ada pebble atau kapak Sumatera yang terbuat dari batu yang dipecah atau dibelah dengan sisi luar yang sudah halus dan sisi dalamnya sudah dibentuk sesuai keperluan, yang ditemukan di dalam Joken Modinger. Yang ketiga ada Hedgecoater atau kapak pendek. Kapak ini cara penggunaannya dengan cara menggenggamnya. Yang keempat ada Abyss Roach atau buat tempat tinggal. Alat yang ditemukan di dalamnya antara lain ada ujung panah. Yang kelima ada flakes atau alat serpih yang berupa alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Diperkirakan kebudayaan Mesolitikum ini di Indonesia ini ada kaitannya dengan pusat kebudayaan Mesolitikum di Asia Tenggara. Mereka juga sudah mengenal bentuk kesenian terbukti pada tahun 1950. Ditemukan gambar-gambar yang berwarna merah di Gua Leang, Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, yang keempat adalah zaman batu besar atau megalitikum. Pada masa ini, manusia praaksara sudah dapat membangun bangunan-bangunan megalit atau bangunan yang dibuat dari batu-batu besar. Mega berarti besar, lit berarti berasal dari kata litos, artinya batu, atau berasal dari bahasa Yunani. Pembuatan barang dan bangunan ini erat sekali kaitannya dengan kepercayaan tradisional seperti animisme dan dinamisme. Menurut von Heilgarden, kebudayaan megalitikum menyebar ke Indonesia melalui 2 gelombang, yaitu yang pertama, megalit tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum pada 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto-Melayu. Contoh bangunan megalitikum adalah menhir, punden berunda-unda, arca-arca statis. Lalu yang kedua ada megalit muda, menyebar ke Indonesia pada zaman Perunggu atau 1000 sampai 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deugro Melayu. Contoh bangunan megalitnya adalah peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, atau lagu. Upaya melestarikan tradisi lisan yang pertama yaitu memberikan penjelasan kepada generasi muda tentang tradisi lisan yang ada di Indonesia. Yang kedua ada membuat status lembaga yang menjaga dan mengumpulkan semua tradisi lisan dalam suatu arsip. Yang ketiga melakukan berbagai macam penelitian mengenai tradisi lisan. Yang keempat membuat buku yang menjelaskan tentang tradisi lisan. Pentingnya memelihara tradisi lisan, yaitu yang pertama, posisi tradisi lisan masih terpinggirkan, potensinya masih terbangkaikan, dan masih banyak yang mengganggu. Tradisi lisan termasuk dalam folklore. Folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat atau alat bantu. Lalu adapun jenis-jenis folklore. Yang pertama ada folklore lisan, merupakan folklore yang bentuknya murni lisan, yaitu diciptakan, disebarluaskan, dan diwariskan secara lisan. Jenis tradisi lisan yang termasuk dalam jenis ini adalah bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional atau teka-teki, puisi rakyat, cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat. Lalu yang kedua ada folklore sebagian lisan, merupakan folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Folklore ini dikenal juga sebagai fakta sosial. Tradisional lisan yang termasuk dalam jenis ini adalah kepercayaan rakyat, permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, pesta rakyat, dan upacara adat. Lalu yang ketiga ada folklore bukan lisan, merupakan folklore yang bentuknya bukan lisan tetapi cara pembuatannya diajarkan secara lisan, biasanya meninggalkan bentuk material atau artefak. Tradisi lisan yang termasuk dalam jenis ini adalah arsitektur rakyat atau seperti prasasti, kerajinan tangan rakyat, pakaian atau perhiasan tradisional, obat-obatan tradisional, dan makanan atau minuman tradisional. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.